cintaku untuk dirimu tulus dan apa adanya, datang dari sebuah rasa sucinya hati. Segitu aja dulu. Karena kenapa? Malam ini kita ketemu lagi di vlog gue yang baru. Acara gue yang baru adalah gimana rasanya jadi lo. Oke? Nah, gimana sih rasanya jadi orang ganteng? Nah, gue juga pengen tahu. Berhubung gue cuma semi-semi ganteng kan? Tapi tetap jangan lupa subscribe dulu Ricky Kevin dan follow IG-nya ricky.kvn karena gue punya giveaway nanti di akhir acara. Oke? Tanpa bernanti-nanti, kita panggil nih tamu spesial gue. Ntar lu nih, mana kemarin si Mang Dadang yang biasa megangin gitar gue? Mang Dadang! Mana? Loh, kok Po Dadang yang datang? Nah, kita panggil mystery guest kita malam ini. Kali ini Om Didi Riyadi. Thank you. Udah diundang sini. Siapa tahu wow, kan udah itu ya gantian kita saat masuk. gantian kali ini. Iya. Kita Thank you pengen banget Om nih. Didi berbagi cerita. Mau cerita apa? Gue pengen tahu caranya Om. Gimana Gue sih? nggak punya cerita apa-apa untuk dibagikan. Tuh, Emang kan? mau cerita apa? Nah, selain ganteng, Doi ini low profile. Emang tamu-tamu di sini tuh luar biasa, ya kan? Sebelumnya Om Didi makasih banyak udah bisa Sama-sama. hadir nyempetin di vlog gue ya. Gue yang thank you juga udah diundang sini lah. Nah, kenapa nih Om Didi ini salah satu kalau kita lihat ke channelnya Om Didi ya. Om Didi kan saat ini juga lagi aktif di apa? Di DTV, betul nggak? Di TV ya betul. Bahkan betul. Kan pernah diundang. Udah diundang ya, iya. Pernah diundang. Bahkan jadi apa namanya juri home judges kita, Nah, juri inti iya. kita. Buat nanti di acara Nusantara Virtual Band Competition. Virtual Band Competition. Nah, sebagai praktisi musik, sebagai apa ya, musisi. Saya iya. anak buahnya ini. Tuh, kan? Suka begini. Saya anak buahnya ini. Suka begitu emang. Ngikut, saya mah ngikut aja. Suka begitu emang nih. Nih Om Didi ini spesial banget. Tahu nggak zaman dulu gue sering lihat nih sinetronnya. Oh, sinetron. Iya, Stripping iya, iya, tiap iya, hari. iya. Gue setel channel ini Om Didi. Setel ini Om Didi lagi. Ganti Om Didi lagi. ganti channel, Ganti- muka sama. Muka sama. Channel beda, muka sama. Bahkan tau nggak Om, dulu gue suka ini Om, suka apa namanya, suka pengen pura-pura gimana sih jadi Om Didi. Jadi zaman dulu nih, zaman gue waktu suka ngeband, tau nggak, teman-teman gue larang masuk dulu. Pokoknya gue pengen pura-pura datang ke drum, minum kopi. Oh, Wah, aduh, kayak video klip. Kayak video klip ya? Kayak video klip rahasia. Rahasia hati itu ya. Gitu. Ya, itu keren banget. Nah Om, tapi kan semua teman-teman nih taunya Om Didi nih udah nyampe ke titik yang sekarang ini nih. Kalau kita flashback nih ke beberapa tahun sebelumnya, Om Didi nih nge-start mengawali karirnya ini tuh dulu gimana sih Om? Sebagai apa sih? Apa brojol langsung pemotretan? Wah. Wah, belum. Dulu sih awalnya dari dunia modeling sih. Modeling ya? Jadi di 90-an nih, era 90-an ya? 90-an tuh banyak banget kayak event untuk anak-anak. Oke, teenager ya? Apa Oh. anak kecil? Bukan teenager, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi? Lebih kecil Oh. lagi. Gue ikut kayak lomba peragaan busana dulu, department store Oh, dulu. iya, Terus iya. kayak ada lagi showroom mobil. Oh, oke. Itu sering dulu ngadain gitu.
Gue masih SD kok waktu itu, gue inget banget tahun 90. Pokoknya kayak misalnya ada lagi susu buat anak-anak. Oh. Nah, jadi mereka tuh bikin event kayak lomba peragaan busana buat anak-anak. Biasanya ada kelasnya, ada anak-anak, ada yang remajanya, ada kelasnya umur berapa sampai berapa, umur berapa sampai berapa. Waktu itu gue ya masih yang di kategori yang anak-anak gitu. Dari umur berapa tuh? SD. SD ya? Gue dapat menang cover kit. Cover kit. Itu aja tahun 92. 92 zaman film-film Satria Baja Hitam tuh kalau nggak salah. 92 apa ya? 92 ya. Iya. Tahun 92 untuk di anak-anak itu ajang yang tertingginya gitu ya. Nah, ya. sebelumnya jauh sebelum itu udah maksudnya udah berkecimpung di dunia modeling gitu ya? loh. Nah, cuman begitu menang di cover kit memang naik kelas. Nah, udah terus iklan juga ada iklan. Wow, berarti itu kalau nggak salah 92 itu iklan pemutih baju, iklan pasta gigi. Benar. Semua udah digarap lah ya. Iklan mie instan. Dari Sabang sampai Merauke. Yang itu bukan? Bukan. Bukan. Ini yang ini. Oh iya gitu. Nah, berarti yang pertama kali ngelihat nih Om, yang ngelihat nih, kayaknya nih anak bisa nih. Yang pertama kali ngedaftarin itu siapa sih Om? Nyokap. Jadi sebenarnya nyokap sih iseng juga sih. Artinya dulu gue anak yang hiperaktif dari kecil. Nggak bisa diem gitu loh, dan apa namanya daripada kayak sekolah terus pulang main kemana apa segala macam ya, kayak anak-anak kebanyakan aja sebenarnya. Nyokap iseng ikutin ini modeling ya, iseng cuman ya effortless juga lah, cuman dateng ke si department store itu. Terus gue inget dulu Matahari Iya. itu didaftarin situ. Pertama kali ikut yang gue inget itu adalah langsung Jabotabek. Oh, Jabotabek ya langsung. Jabotabek. Gue kalau nggak salah juara 2 waktu itu. Jabotabek loh. Pertama kali ikut. Perdana ya itu ya. Nah itu udah dari situ gue menemukan wah, dunia yang baru nih ya. Seru juga ternyata ya. Seru juga ya, plus namanya anak kecil kan, dapat hadiah banyak. Iya. Juara 2 masih lumayan dong hadiahnya, kayak juara 1. Betul. Ya juara 1 ya lo bikin virtual band competition. Juara 1 50 juta kan? Iya kan? Iya. Nah, juara 2 30 juta. Nah, ini sama aja kayak begitu. Juara satunya hadiahnya gini, juara 2 juga masih oke. Gede, Wah, seneng. Wih, gue bilang ketagihan. Akhirnya jadi ini sendiri, enjoy sendiri. Seneng gitu, seneng. Ya. Nyokap pun juga nggak ada kayak memaksakan gua harus ikut. Dia juga ngelihat gitu loh. Oh, si anaknya juga seneng. Senang, mengalir aja jadi ya. Jadi kalau ada waktu senggang atau ada waktu kosong atau misalnya setelah pulang sekolah gitu, ngikut gitu. Wah, yang lomba di mana gitu-gitu, toko mainan anak-anak dulu. Udah dapat duit, biasanya dapat gimmick juga dari sponsor, dapat barang-barang apa segala macam ya Om. Banyak ya. Ada aja dapat goodie bag. Banyak banget dulu ngasih hadiahnya tuh. Menang banyak banget, piala sih dulu tuh. Ingat ya, dulu dapat piala gede-gede. Iya, gue ngerasa kayak seru juga ya. Gue bilang, wah seru gitu. Udah akhirnya terus. Gue punya piala juga Om, sebenarnya banyak Om. Cuma karena nggak pernah menang apa-apa, beli piala sendiri. Beli modal sendiri ya. Modal sendiri. Beli sendiri aja gitu. Iya. Jadi, ini kalau mau ikutan model zaman dulu dengan face kayak gue gini, cocoknya paling ikutan ini peran pengganti Boboho. Ya, lebih ke
Kayak film silat ya. Film silat ya gue jadinya ya. Tapi berarti yang gue tangkap gini Om, berarti dari zaman Om Didi kecil nih, pasti kalau namanya ikutan modeling ini postur tubuh udah mendukung ya kan? Ibarat kata udah bongsor lah mungkin. Sebenarnya sih ya sesuai sama umurnya aja sih sebenarnya. Cuman memang apa namanya ya pertumbuhannya bagus lah gue gitu loh. Di keluarga juga kalau apa namanya gue yang paling tinggi badannya gitu, di antara teman-teman juga termasuk yang. Cuman artinya sih sebenarnya sesuai sama ininya aja. Sama ininya. Begitu udah mulai ikut cover boy, Iya. cover boy majalah Aneka tuh tahun 95, nah itu udah ikutan. Hah? Serius? Gue juga ikutan, tapi nggak menang. Itu udah lebih gede lagi skupnya, seluruh Indonesia kan. Iya. Majalahnya kan memang didistribusikan seluruh Indonesia. Betul. Gitu. Nah begitu gue menang tuh juara 1 di situ tahun 95, nggak lama dari situ pertama kali dapat main sinetron. Oh. Dapat tawaran. Masih ingat nggak Om sinetron apa tuh? Judulnya Cafe Biru. Cafe Biru. Cafe Biru. Ada lagunya tuh Desi Ratnasari kalau nggak salah. Itu Tenda Biru. Oh, Tenda Biru. Tenda Biru. Tenda Biru ya, bukan Cafe Biru. Salah ya, salah ya. Iya, jadi apa namanya? Itu pertama kali main sinetron gitu loh. Kayak ya gue udah langsung apa namanya? Ketemu dengan lawan main kayak ya ada Bucek. Pernah kan Om? Itu udah 2000-an tuh. Udah tahun 2000-an ya? 2000-an. Yang Om Didi rambutnya sempat gondrong kalau nggak salah. Itu 2000-an tuh. 2000-an ya? 2000-an. Udah dari situ udah habis dari sebenarnya main sinetron ada Sarah Sechan, Cut Tari, ada Bucek, ada Tio Pakusadewo. Maksudnya udah langsung ketemu dengan senior gitu. Udah dari situ udah masuk TV, orang lebih kenal lagi, orang lebih tahu lagi. Udah ada aja tuh tawaran casting untuk main sinetron gitu. Iya. Nah, sekarang kalau gue tanya nih Om, masih mau nggak sih kalau ibarat kata kan gue lihat nih sekarang Om Didi lebih sibuk sama Elemen, sibuk manggung. Kalau nggak ada pandemik ini sih kelar ini udah jatuh. Aduh iya nih. Iya kan? Karena gue salah satu grupisnya. Begitu ya? Iya. Biasa kalau grupis kan lebih enak cewek ya. Ini kok grupis cowok ya? Cowok kan kalau siang. Wah, kalau siang buset. Enggak. Tapi emang gue seneng Om karena apa? Gue ada temen si Acoy yang suka pakai topi yang Acoy, kemarin iya, kata Om Didi mulung dapat berapa. Oh itu Acoy, iya. Itu kan teman kecil gue tuh Om. Teman kecil jadi seneng ngikutin Elemen perform di mana aja. Nah, kalau misalnya disuruh pilih nih barat kata nih, Om Didi lebih prefer ngeband apa jadi aktor, lebih enjoyan yang mana sih? Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyain dari dulu setiap gue di interview gitu. Tapi berhubung lo nanya gue sekarang sekarang sih udah beda ya. Artinya gue ada di TV. Ya. Terus gue ada LDR, Love Didi Riyadi. Ya. Ini fanbase dan komunitas. Oh, LDR ya, fanbase-nya ya. Nah, terus tentunya semua itu dengan segala ininya, maksudnya dengan segala kegiatannya dan aktivitasnya. Padat banget tuh Om, gue lihat kemarin makanya kan mirip lagi kayak dulu nih, nonton ini Didi Riyadi. Makanya jujur kalau untuk ke TV lagi as an actor, main sinetron lagi yang stripping yang tiap hari gitu, gue sih sekarang belum menyanggupi gitu, secara jadwal, secara energi dan lain-lain gue memang udah lebih banyak habis. Ini juga belum termasuk Elemen Reunion kan yang lagi bikin album kan? Iya, lagi bikin album dengan segala kegiatannya juga yang banyak. Dalam seminggu aja Elemen cuma dapat 1 hari gitu loh. Belum lagi nanti di TV dengan segala programnya, mau ada bikin
next ada podcast, ya. next ada gue bikin web series. Ya. Artinya maksudnya untuk bener-bener full di depan kayak dulu lagi, gue belum kayak kalau sekarang. Kecuali Om Didi bisa kayak Naruto, ilmu membelah tubuh. Nah, itu nggak apa-apa tuh, ilmu membelah tubuh tapi masuk ke kantongnya tetap satu. Jangan dibagi dua juga. Transfernya ke rekeningnya tetap satu kan ya. Transfer satu rekening. Tapi Om kalau layar lebar masih oke nggak sih Om? Kan kalau layar lebar kan syutingnya nggak sepadat stripping kayak gitu. Kalau ada yang pengen, bukan ada yang pengen sih, gue yang pengen. Kalau kita pengen ngajak Om Didi ke layar lebar masih oke. Insya Allah bisa diatur. Masih bisa diatur ya. Masih bisa. Kalau ya pola kerja layar lebar sama sinetron kan beda. Tapi kan dari tadi ini kita baru ngobrol nih. Biasa kita ngobrol yang enak-enaknya dulu Om. Oh, yang enak-enaknya. Untuk mencapai ke situ kan teman-teman ini nggak tahu bahwa Om Didi sebenarnya startnya itu udah dari kecil, ya kan? Dari kecil udah harus ikut apa ibarat kata pemilihan model lah dan lain-lain lah. Dan sebenarnya yang apa sih ibarat kata kalau ngomong suka duka rasanya jadi Om Didi ini kan pasti nggak semuanya fun gitu. Mungkin misalnya pada saat dulu nih ibarat kata harus lagi bad mood tapi harus tetap senyum memarah itu gimana tuh? Dicakarin ibu-ibu barangkali gimana tuh Om? Apa ya? Ya perbedaannya dengan era sekarang adalah yang bisa gue bilang mungkin media kali ya. Media, ya. Artinya sekarang udah lebih dipermudah dengan gadget yang canggih, dengan bagaimana kita mengakses media dan kita bisa bikin sendiri gitu. Betul, loh. apalagi eranya YouTube ya sekarang. Eranya ya YouTube sama social media, digital dan social media lah intinya gitu. Dulu nggak ada apa coba, paling cuma dua, media cetak dan elektronik. Apalagi media radio. Selesai. Udah nggak ada. Selebihnya adalah itu kerja keras lo, perjuangan lo untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang dengan semua dari Sabang sampai Merauke. Gimana gitu loh. Maksudnya gimana lo bisa kerja keras untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses gitu. Berarti ibarat kata kalau zaman dulu itu benar-benar selektif ya Om? Iya. Lo mau gimana coba? Iya, nggak ada yang instan lah. Mau gimana caranya, mau gimana coba? Nggak ada. Sekarang enak. Handphone canggih. Iya. Lo punya akun lo sendiri. Iya. Sosial media ya. Sosial media. Iya. Begini. Aplikasi banyak, TikTok lah, apa segala macam dan posting. Semua orang bisa lihat, semua orang langsung bisa tahu, bisa aware gitu loh. Oh oke, gitu loh. Di satu sisi bisa positif ya Om. Satu sisi positif ibarat kata semua orang punya akses ke situ, diberi kesempatan yang sama. Cuma di sisi lain nih Om, kadang gue suka apa ya? Bukan so gimana ya? Kadang gue suka sedikit apa ya? Buat gue kadang kontennya itu kadang nggak semua ibarat kata bermanfaat. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena mengaksesnya gampang. Terlalu gampang ya? Terlalu mudah sehingga itu tanpa disadari membentuk personality dan karakter manusianya itu sendiri. Jadi ngegampangin. Betul. Ah gampang kok. Taruh handphone situ, entah lo mungkin joget-joget atau gonjreng-gonjreng pakai gitar apa segala macem, atau lo nggak tahu deh lo ngapain atau lo bikin apa segala macem. Dulu kan nggak begitu. Ya, dulu kita mau nongol ke TV, ibarat kata mau main sinetron aja, atau ibarat kata mau apa? Ya itu tadi stepnya yang Om Didi lewatin, harus ikut ibarat kata menang dulu model yang
skalanya Jabodetabek atau Jabotabek kayak zaman dulu. Udah itu masuk ke skala nasional. Baru setelah itu nasional begitu dikenal kan. Dikenal juara satu baru gitu. tawaran datang. Nggak bisa kayak dulu, susah gitu loh, kayak untuk bisa tahu, wah ada ini nih, ada lagi buka casting untuk film ini apa segala macam, gimana mengaksesnya? Betul. Nggak gampang gitu loh, susah gitu loh. Kalau sekarang susah nyari hashtag yang open casting, langsung ketemu. Buka aja apa lo sekarang mau cari apa semua gampang gitu loh. Makanya ada istilah apa? The word in your hand. Iya kan? Benar, the word in your hand. Dunia itu udah di genggaman tangan gitu. Mungkin ya makanya gue juga suka perhatiin dan gue suka lihat gitu ya. Memang maksudnya kok lo nggak memperhatikan ininya ya, maksudnya hal-hal yang sifatnya fundamental gitu loh. Ketika lo mau berbuat sesuatu atau membuat sebuah karya gitu segala macam. Buat gue ya pada akhirnya ya mungkin yang benar-benar bisa diperhitungkan kehitung jari. Mungkin lo juga setuju dengan itu gitu loh. Misalnya di bidang, ya let's say di bidang musik lah gitu loh, atau di dunia entertainment ini gitu loh. Secara global, ya paling bisa kehitung sama jari gitu ya. Belum lagi yang sifatnya tren. Iya. Musim-musiman. Musim, tren. Orang trennya lagi TikTok semua. Koreaan semua. Dulu enggak begitu ya. Dulu bisa masing-masing genre ibaratnya ya, masing-masing gaya, masing-masing style punya tempatnya sendiri-sendiri. Betul. Mereka bisa eksis, mereka bisa tampil gitu loh. Dan apa ya? Mungkin karena memang fundamentalnya kuat dan karakternya kuat, itu bisa bertahan lama. Coba sekarang perhatiin, cepet banget ininya, turnovernya berganti, cepet banget. Sama begitu pula dengan sekarang ada istilah selebgram. Yang artis-artis baru nih ya. Betul. Gue perhatiin di belakang dia udah siap nih. Yang nextnya nih, yang baru-baru lagi nih gitu loh. Cepet gitu loh, ini gue perhatiinnya tuh cepet banget pergantiannya gitu loh. Once dia udah mulai mungkin overexposure, mungkin udah mulai orang cepet banget langsung udah disodok lagi gitu lagi ya. Ada ya, tapi makin cepet regenerasinya gue perhatiin. Yang dulu tahan lama, coba lo perhatiin. Iya nggak? Gue setuju, karena kenapa? Lebih tahan lama gitu. Karena yang sesuatu yang teruji, sesuatu yang teruji. Dikala kita ngeset fondasinya mau dihajar ombak, mau dihajar tsunami segimanapun, ya tetap aja dia ibarat kata everlasting lah. Everlasting, kuat. Karena kenapa? Karena dia memulai sesuatunya itu nggak instan. Gue tanpa bermaksud tanpa bermaksud mendiskreditkan yang zaman sekarang juga. Yang zaman sekarang tetap banyak yang punya konten-konten bagus ya. Banyak yang punya konten bagus. Tapi menurut gue, come on lah. Maksudnya nggak perlu lu pengen viral, lu melakukan sesuatu yang misalnya tiba-tiba gue ngemutin ini nih. Ngemutin sound system, makan sound system, tau viral, viral. Terus joget-joget gaya apa atau nggak makan berapa hari viral. Tapi kalau misalnya lo punya karya, lo punya sesuatu dan itu jadi viral, menurut gue itu sesuatu yang bonus bonus. Dan dari pelajaran yang gue petik dari ngobrol sama Om Didi nih, bahwa sesuatu itu memang apabila kita rintisnya benar, jalurnya benar, dari awal step by step, pasti nextnya akan lebih kuat lah, kuat menghadapi industri, menghadapi apa yang terjadi sekarang ini, benar ya Om? Iya, dan nggak ada tuh istilahnya gue kayak nge-bypass gitu ya, atau misalnya ambil shortcut gitu, jalan pintas untuk bisa, biar cepet nih, ini top, nggak ada. Itu bener-bener step by step tuh. Bener-bener setiap langkah tuh, setiap tetesan keringat tuh ibaratnya
naik gitu, nggak ada gitu loh istilahnya kayak wah dia cepet nih nge-bypass atau jalan pintas apa, nggak ada. Tahu-tahu Gitu. 2 hari 3 juta follower. Gitu. Itu nggak ada loh. Nggak ada gitu loh, karena emang gue perhatiin sih itu ya, mungkin angkatan-angkatan gue itu ini gue secara pribadi gitu, gue bener-bener percaya sama yang namanya proses. Proses, ya. Proses, ya bukan apa, lo lari kenceng itu nggak jaminan akan sampai garis finish. Belum tentu tuh ya, Meh. Belum tentu sampai garis. Belum tentu. Apakah dengan lari kenceng lo lari ngebut akan menang? Nggak jaminan. Oke. Gitu. Lo nggak tahu lo lari ngebut di tengah jalan ada apa? Iya. Setuju. Lo bener-bener pakai kacamata kuda ngebut nih, udah kuat gitu. Kayak gitu. Gue percaya proses, sabar, hal-hal yang sifatnya fundamental dikuatin. Oke. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah capek untuk belajar. Kurangin ngomong, banyakin denger. Itu kenapa kita diciptakan satu mulut, 2 kuping. Iya. Kurangin ngomong, Banyakin denger. Kenapa? Keren banget. Kenapa? Karena ketika lo ngomong, lo nggak bisa dengar apa-apa. Iya. Tapi kalau lo mengurangi bicara dan lebih banyak mendengar, akan ada aja pelajaran yang bisa lo ambil. Keren banget. Gitu. Ternyata ternyata Gitu. ganteng itu bukan cuma soal tampilan. Ya kan? Ganteng itu tapi juga Ini sama ini. nah, Penting itu. harus sinkron ya, Meh. Harus sinkron. Ini bisa berubah. Ya. Keriput nanti. Ya, betul. Nah, rambut lo ubanan. Betul. Ini lo lihat jenggot gue ubanan apa segala macem. Yang lebih ganteng banyak, muda-muda. Gue makin tua umur. Tapi kalau ini sama ini, nah itu yang lebih tahan lama dan lo bisa share. Gue bisa share, gue punya ilmu, gue punya pengetahuan yang bisa gue share yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Ini tentunya buat yang dengar juga. Betul. Itu ya lebih berarti gitu loh. Betul. Tapi ini Om Didi ini kalau gue perhatiin ya, gue telek-telek ya. Ini tuh ibaratnya kalau pemain bola itu David Beckham. Wah, David Beckham. Dia kan dia mau zaman dulu umur 18-19 tahun belah tengah. Belah tengah. Ganteng. Ya. Mau ada jenggotnya tetep ganteng. Nah, alhamdulillah. Tapi bukan cuma ganteng di penampilannya doang. Iya kan? Ya buat yang belum ganteng ya terima nasib aja. Tapi kita bukan cuma ngomong soal tampilan doang, tapi lebih ke sini. Kalau yang gue tangkap dari Om Didi tadi adalah lu nggak boleh gampang menyerah. Jadi harus ada persistensi karena menurut dari obrolan gue sama Om Didi tadi hasil itu bonus ibaratnya. Yang penting itu proses. Karena Om Didi ini gue ini makanya nggak salah nih ngefans ke orang yang nggak salah nih. Perlu percaya proses. Gue I really trust ini sih proses sih. Proses ya. Proses nggak ada gue sorry banget gitu loh. Ya. Maksudnya untuk buat yang anak-anak sekarang apa segala macem, mungkin buat kalian itu sesuatu yang instan cepet. Mungkin buat kalian ini sesuatu yang good apa segala macem. Buat gue sih nggak, gue nggak percaya sesuatu yang instan. Ya. Semua sih proses. Proses ya. Gitu. Om Didi, thank you banget. Gua jadi bisa ngerasain sedikit banyak walaupun gue belum seganteng Om Didi. Nunggu, gue mau face off dulu. Yang penting mah terus ini belajar. Iya. Terus berkarya, Iya. percaya sama proses. Dan Om, gue pengen Om Didi kasih ini dong Om, kasih satu final statement lah buat teman-teman di luar sana. Final statement. Iya. Bahwa gimana sih rasanya jadi Om Didi itu dan tips penutup kira-kira pesan buat teman-teman kita di luar sana. Untuk maju dan untuk bisa sukses tidak melulu harus di bidang entertainment. Ya, Bisa di bidang apa aja. apa aja?
Yang kedua, ini hal yang cukup krusial ya menurut gue di era sosial media ini. Jangan terlena. Jangan terlena. Banyakan main IG melulu, sibuk sama digital. Baca buku. Baca buku, belajar. Baca buku. Karena dengan baca buku, dunia itu jadi berasa luas. Baca buku. Gue gitu. jadi ingat salah satu itu proklamator kita. Lu boleh penjara fisik gue di sini, tapi selama gue sama buku, sebenarnya gue ini ada di mana-mana. Pengetahuan gue ini nggak terbatas. Oke. Memanfaatkan, gue tidak mendiskreditkan teknologi, tapi coba perbanyak baca buku, jangan kebanyakan main gadget gitu loh. Karena ya itu prinsip gue, karena itu hal yang sifatnya fundamental banget. Dengan banyak membaca buku, itu banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapat. Siap. Gitu. Dua poin itu ya Om ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti salah tangkap nih yang nonton gitu. Wah, harus jadi artis, harus jadi apa segala macam untuk bisa sukses. Bukan. Nggak harus, karena passion orang itu masing-masing berbeda-beda Om. Kita dikasih talenta itu dari yang di atas. Lu ada yang jago IT, ada yang jago menghibur di bidang entertainment, ada yang jago nyanyi, ada yang jago ibarat kata desain dan lain-lain lah sebagainya. Anyway, makasih banyak Om Didi untuk share-nya. Sama-sama. Semoga, gue yakin ini pasti berguna buat teman-teman di luar sana. Bukan hanya penampilan fisik keren, tapi dengan kita personality yang oke, maka emas ditaruh di mana aja, mau taruh di kubangan, mau ditaruh di balik rumput jerami, tetap akan jadi emas. Iya kan? Tetap aja emas dicari orang. Tetap dicari mau orang. di balik lumpur juga. Balik lumpur juga. Siap. Gitu. Oke, thank you banget Om Didi udah hadir di sini. Thank you, Sampai ketemu diundang. nanti Sampai kita ketemu. di Nusantara Virtual. Jurinya. Gue jurinya. Sampai ketemu. Yes. Siap. Thank you Om. Yes, thank you ya. Gue thank you. Siap. Berarti nanti kita ketemu lagi di acara kita yang lain. Yes. Di gimana rasanya jadi lo, tapi jangan lupa kita ada giveaway. Nanti bisa dibaca nih di Oh, ada sini. giveaway, yes. Giveaway-nya apa? Dari Om Didi sama dari gue. Oke. See you guys. Bye bye. Thank you. Oke.